Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar pemain timnas Rizky banyak fotonya diedit mesra pakai AI. Seiring dengan perkembangan zaman, AI muncul untuk memudahkan pekerjaan manusia. Tapi di sisi lain, kecanggihan teknologi ini juga dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Baru-baru ini, fans timnas Indonesia yang FOMO menggunakan fitur AI untuk mengedit foto mereka yang tampak bermesraan dengan para punggawa timnas Indonesia. Pemain timnas pun mulai risih dengan para fans ini, terutama bagi mereka yang telah berkeluarga dan memiliki pasangan. Para pemain seperti Sandy Walsh, Rizky Ridho hingga Jay Itzes mulai risih dan mengingatkan fans untuk tidak berlebihan. Tuh guys, buat kalian yang fans atau yang ngefans ke pemain timnas, jangan terlalu berlebihan. Bukannya seneng, itu idola kalian malah jijik woi. Persija segera perpanjang kontrak Rizky Ridho. Direktur Olahraga Persija Jakarta, Bambang Pamungkas, mengisyaratkan bahwa pihaknya sedang memfasilitasi perpanjangan kontrak kepada bek sekaligus kapten timnya, Rizky Ridho. Kontrak 3 musim Rizky Ridho bersama Persija sejak 2023 akan berakhir pada akhir musim BRI Super League 2025-2026. Sesuai aturan, Rizky Ridho bisa melakukan prakontrak dengan klub lain ketika kontraknya tersisa 6 bulan di Persija, dengan asumsi tidak diperpanjang. Namun Persija bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangan Rizky Ridho. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu ingin mempertahankannya setidaknya hingga 2 musim ke depan. Persijap optimis raih poin di markas Persis Solo. Pelatih Persijap Jepara Mario Lemos mengusung target ambisius saat melawat ke markas Persis Solo pada pertandingan pekan kelima BRI Super League 2025-2026. Menjelang laga yang akan bergulir di Stadion Manahan Solo pada Sabtu 13 September pukul 19.00 WIB itu, Mario Lemos memastikan bahwa kondisi anak asuhnya sudah sangat siap tempur menghadapi Persis Solo. Jeda kompetisi selama agenda FIFA Matchday telah dimaksimalkan Laskar Klinyamat untuk melakukan perbaikan selain memulihkan kondisi kebugaran. Aspek permainan telah dipoles selama periode ini. Pelatih asal Portugal itu menyadari sepenuhnya tantangan yang bakal tersaji di markas Persis Solo. Meski begitu, dia tetap optimis anak asuhnya bisa membawa pulang poin penuh dari kandang Laskar Samrinyawa. Pegadaian Championship dimulai resmi pakai VAR. Kompetisi kasta kedua sepak bola Indonesia Pegadaian Championship 2025-2026 siap menyapa para penggemar. Musim baru ini akan dimulai pada Jumat 12 September 2025, menjanjikan persaingan yang lebih ketat dan menarik. Sebanyak 20 tim terbaik dari seluruh penjuru Indonesia akan berpartisipasi. Mereka terbagi menjadi 2 grup, yaitu grup Barat dan grup Timur, masing-masing beranggotakan 10 tim. Salah satu inovasi paling signifikan pada musim ini adalah penerapan Video Assistant Referee atau VAR. Teknologi ini akan digunakan di seluruh pertandingan sejak pekan pertama demi menjamin keadilan dan akurasi keputusan wasit. Masih ingat Silvano Kompalius? Dulu hampir dinaturalisasi. Silvano Kompalius masih menjadi sosok yang menarik untuk dibicarakan pencinta sepak bola Indonesia. Kompalius sempat memiliki masa-masa yang indah saat bermain bersama beberapa klub di tanah air. Salah satu klub yang sangat identik dengan Silvano Kompalius adalah Bali United. Pria asal Belanda itu mampu mencetak 37 gol dalam semusim bersama Bali, sesuatu yang sampai saat ini masih menjadi rekor. Penampilan hebat Silvano Kompalius bersama Bali United di Liga 1 2017 membuat pelatih timnas Indonesia saat itu Luis Milla kepincut. Kompalius mengaku sempat berbicara dengan Luis Milla mengenai kemungkinan dirinya menjalani proses naturalisasi. Menurut Silvano Kompalius, saat itu timnas Indonesia membutuhkan striker untuk Asian Games 2018. Luis Milla pun sangat tertarik untuk menggunakan tenaga Kompalius. Saat itu Silvano Kompalius pun sangat tertarik untuk membela timnas Indonesia. Namun ada aturan yang tidak bisa dilanggar oleh PSSI saat itu. Kompalius belum bermain di Indonesia selama 5 tahun dan tidak memiliki darah Indonesia. Motivasi PSIS meraih 3 poin di kandang lawan Borneo FC.
PSM Yogyakarta akan meladeni perlawanan Borneo FC pada pekan kelima BRI Super League. Laga ini dimainkan di Stadion Sultan Agung Bantul pada Minggu 14 September sore. Tim berjuluk Laskar Mataram ini sangat percaya diri menatap pertandingan ini. 2 kemenangan plus 2 hasil imbang dari 4 partai terakhir menjadi modal penting bagi PSIM. Catatan belum terkalahkan itu membuat Laskar Mataram bertengger di peringkat keempat dengan poin 8. Pelatih PSIM Jean Paul van Gastel berharap anak asuhnya tidak jumawa dengan torehan tersebut. Sebagai tim promosi, ada yang ditorehkan PSM di awal musim ini tentu merupakan pencapaian yang luar biasa. Laskar Mataram juga telah mencetak 5 gol dan kemasukan 2 kali. Arema FC rekrut pelatih fisik asal Brazil. Memasuki pekan kelima BRI Super League, Arema FC kembali menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi ketatnya kompetisi. Klub secara resmi merekrut Carlos Ayron, pelatih fisik asal Brazil, guna memperkuat jajaran staf kepelatihan. Dan General Manager Arema FC Yusrinal Fitriadi menegaskan bahwa aspek fisik kini menjadi prioritas utama tim. Fisik adalah bagian penting dalam sepak bola. Kami ingin konsisten di setiap pertandingan dan itulah alasan utama perekrutan Carlos Ayron, ujar Yusrinal. Carlos Ayron dikenal memiliki pengalaman luar biasa di Brazil, khususnya dalam menyusun dan menerapkan program latihan fisik yang efektif, baik untuk pengembangan pemain secara individu maupun peningkatan performa tim. Kehadirannya dipandang sebagai investasi penting untuk menjaga stabilitas permainan Arema FC sepanjang musim. Alasan Arema tidak pulangkan pemain naturalisasi macam Persib. Lagi rival klub BRI Super League pulangkan pemain diaspora untuk bermain di kompetisi tanah air. Namun manajemen Arema FC punya alasan kenapa ogah FOMO fenomena tersebut. Hingga bursa transfer pemain awal musim ditutup pada 30 Agustus yang lalu. Setidaknya ada 5 pemain naturalisasi yang tadinya main di luar negeri akhirnya membela klub BRI Super League. Ada Jordi Amat di Persija, ada Jens Raven di Bali United, ada Rafael Strijk di Dewa United, Tom Haye dan Eliano Reinders ada di Persib Bandung. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriadi mengaku mengikuti fenomena tersebut, namun sebagai klub pihaknya masih belum berminat melakukan hal yang sama. Oh enggak, kita akan memilih pemain sesuai dengan kebutuhan tim. Mungkin klub lain seperti itu, merekrut diaspora juga sesuai kebutuhan tim mereka, kata Yusrinal Fitriadi kepada We Are Aremania. Direktur Persija bantah kalah saing dengan Persib. Direktur Persija Jakarta Muhammad Perpanca membantah pihaknya sempat membidik untuk merekrut Tom Haye sebelum bergabung ke Persib Bandung. Seperti yang diketahui, Tom Haye secara resmi bergabung dengan Persib Bandung untuk mengarungi BRI Super League. Namun sebelum bergabung ke Persib Bandung, gelandang timnas Indonesia itu sempat dirumorkan didekati Persija Jakarta. Bahkan rumor tersebut sempat menjadi sorotan tajam sejumlah pihak, khususnya para pecinta sepak bola tanah air. Prapanca sendiri menyebut jika rumor bergabungnya pemain berjuluk The Professor itu hanya sekedar kabar burung saja. Padahal sebelumnya pelatih Persija Mauricio Souza mengatakan awalnya Tom Haye melakukan komunikasi dengan Persija, namun mendadak malah bergabung dengan Persib. Highlight BRI Super League dan klasemen sementara. Tuan rumah Persik Kediri berhasil mendapatkan 3 poin setelah berhasil mengalahkan tim kuat Malut United dengan skor 2-1. Usai sudah, pertandingan Persib Bandung versus Persebaya sempat tertunda akibat hujan deras yang membuat stadion tergenang air. Persib akhirnya keluar sebagai pemenang lewat gol Baros. Sempat ada kontroversi sebelum terjadi gol Baros, tampak ia menginjak kaki Rivera, tapi tidak ada call VAR wasit. Lalu ada counter attack dan berbuah gol. Gimana menurut kalian guys, apakah itu harusnya pelanggaran atau tetap play on? Kalau menurut admin sih harusnya itu pelanggaran ya. Di pertandingan lainnya atau pertandingan terakhir hari Jumat, ada match Madura United versus Bayangkara FC. Sama seperti sebelumnya, di match ini ada kontroversi gol Madura United yang dianulir karena offside. Skor akhirnya 0-0.
Dari pertandingan yang baru aja usai, Arema FC harus mengakui keunggulan Dewa United dengan skor 1-2. Pertandingan ini ditonton sepi Aremania ya. Sepertinya lebih memilih Son Horek saja untuk ditonton daripada nonton Arema yang kalah ini guys.